wassalam, Nabi SAW bersabda, A'idul maridi utawi wong kang nyambangi wong loro, orang yang menjenguk orang sakit. Sayyid Muhammad Al-Maliki itu di kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Hadis itu beliau dawuh gitu. Setiap ilmu itu pasti menyatakan keutamaannya. Kenapa ilmu fikih itu afdol? Karena begini. Kenapa ilmu ini afdol? Karena begini. Yang paling mengalami pertentangan itu ketika banyak ulama kita menafsirkan suatu syair, suatu maqalah, man tabahhara fi ilmi wahidin tabahhara fi jami'il ulum. Siapa orang yang mau nyegoro, mendalami, indipli, ya, mendalami banget suatu ilmu, maka dia akan mendapatkan semua ilmu lainnya. Ada ulama ahli Quran ngomong ya Quran, karena sumber semua ilmu itu berada dalam Al-Quran. Tapi ulama nahwu juga gelem kalah. Ya ndak itu nahwu. Meskipun kamu baca Quran, tapi kalau ndak tahu nahwu ya ndak bisa memahami Al-Quran. Sama. Ahli hadis itu juga mengungkapkan bahwa dirinya itu afdol. Kenapa? Karena ahli hadislah yang setiap hari baca sholawat ke Kanjeng Nabi. Kan setiap baca hadis satu baca sholat. Sehingga orang ahli hadis itu indahum ya, menurut beliau ya saya yang lebih afdol di dalam mempelajari, karena saya tidaklah membaca satu hadis kecuali juga membaca sholat. Dan setiap kali saya nama siapa? Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti Allah, apalagi mesti Allah. Jika otomatis saya lebih afdal, gitu ya. Lah terus jalan keluarnya apa kira-kira? Karena begitu banyaknya alasan-alasan akan utamanya suatu ilmu, jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya di PKB, milih jomplang sikit supaya tidak terjadi jomplang. Ya dipelajari sedikit, lama-lama menjadi banyak. Ya Allah, A'idul maridi iku yahudu, melaku berjalan, lumaku berjalan, ayamsi lumaku sopo a'id, orang yang menyambangi temannya yang sakit itu pahalanya, ya maknanya ya, pahalanya seperti orang yang berjalan fi rahmatillahi ta'ala, ing dalam rahmati Allah ta'ala. Ya, berarti kan mulia sekali. Memang apa sih yang akan kita cari di kehidupan dunia ini kalau tidak mendapatkan rahmat Allah? Fa idza maqanalikalani jalasa, maka ketika dia duduk indahu sandingi marid, di sebelah orang yang sakit, indal maridi sandingi wong kang loro, sudah masuk ke rumahnya, ke kamarnya, kemudian duduk di sebelahnya, ya, melihat duduk di sebelahnya itu sambil melihat dengan pandangan rahmat, bukan malah kapok bukan ya, tapi ya sambil memberi semangat, meringankan bebannya. Itu kemudian inghamasa, selulup ya, sopo a'id, nyelam, bahasa Indonesia ini maksud selulup ya? menyelam fiha ing dalam rahmati Allah. Dia itu tadi berjalan, sekarang berada di dalamnya. Fitil karahmati ing dalam mengkoneku rahmat. Ya. Ini fadilahnya orang yang menjenguk orang sakit. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat, dan berada dan ada didapati dalam satu riwayat lil Imam Ahmad
kedua Imam Ahmad wa Tabrani dan Imam Tabrani. Ini keduanya ahli hadis ya. Imam Ahmad ya itu lebih terkenal hadisnya meskipun juga beliau terkenal madhabnya. Imam Ahmad bin Hanbal, pengikutnya disebut Hanabilah. Ya. Wa Tabrani ini orang Andalus. Ada dua, Imam Tabari dan Imam Tabrani. Ya. Kalau yang Imam Tabrani yaitu ahli hadis, Imam Tabari itu ahli tafsir. Maka ada tafsir Tabari. Gitu ya. Aidul maridi utawi wong kang ngunjungi wong loro, nyambangi wong sakit. Iku yahubu lumaku sapa aid fir rahmati ing dalem rahmat. Fa idza mongko nalikalane jalasa lungguh sapa aidul marid inda rusandinge marid, maka ketika dia duduk di sebelahnya orang yang sakit, ghamarat nungkepi hu ing aid apa ar-rahmatu rahmat, maka dia diselimuti oleh rahmat. Islam itu kalau kita memang mau memandang Islam dengan agama yang lain, betapa kompleksnya aturan Islam itu bukan menunjukkan sulitnya Islam, tapi menunjukkan betapa potensi kita untuk disebut orang baik. Ya, kan gampang sekali. Kita di dalam Islam ini ya, makan nasi kita bacakan Bismillah pahala. Mau tidur kita bacakan Bismillah pahala. Bangun tidur kita baca Alhamdulillah pahala. Jadi sehingga banyaknya sunnah-sunnah itu untuk menunjukkan betapa banyaknya potensi-potensi kita untuk disebut muhsinin, orang yang melakukan kebaikan. Yang kedua, betapa banyaknya potensi-potensi kita untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya kan? Hadisnya wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Ya. Kalau kamu punya dosa terus kamu ingin menghilangkannya, gampang. Kamu ikutkan kejelekan-kejelekan yang dulu pernah kamu lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang sekarang kamu kerjakan. Jadi kan betapa besar kita dengan memberikan jalan-jalan supaya kejelekan-kejelekan kita itu hilang. Ada salah satu cara di bab ini yaitu iyadatul, dan masih banyak lagi cara-cara yang lain. Apalagi kalau kita mendalami benar baca kitab ini ya, sampai khatam gitu. Atau kemudian kangelan Ustaz kemudian ngatamno kitab ini. Dia baca satu bab bisa diamalkan, kalau bisa ganti bab, diamalkan ganti bab ya. Dan itu pun sudah usaha kita untuk mendapatkan gelar muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ada mu'iyadatil maridi utawi ora ana nyambangi wong loro, tidak mau mengunjungi orang sakit, padahal yang sakit itu teman kelet, konco sekamar, pokoknya gak konco sekamar sekasur, pokoknya sekamar. Dia tahu temannya sakit, dan yang sakit pun tahu. Biasanya ki konco teko lah nyambang, ndak teko. Asyad duluwe banget, ai aksaru luweh akeh apane alaman loroni, itu lebih banyak, lebih menyakitkan alaihi ingat itu lebih menyakitkan ketimbang sakit yang diderita oleh orang yang sakit tersebut. Jadi gak disambangi ku lo ngelarang dong gitu. Ya. Atau mungkin sudah terbiasa tidak pernah dikunjungi ya tidak merasakan sakit gitu. Tapi kan sangat sangat jarene friend tak geng jarene sak konco tapi kok gak gini ya. Nah, itu kan yang jadi alasan kenapa Nabi ngendikane kados ngeten.
Wa fi hadis sahihin lan iku tetep ing dalam hadis sahih kedua Imam Ad-Dailami. Ada hadis Ad-Dailami an Abi Umamah Al-Bahili, janarita saking diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Idza nalikalane ada nyambangi sapa ahadukum salah siji sira kabeh, jika salah satu di antara kalian mengunjungi siapa? Maridon ing wong loro, orang yang sakit. Fala yakul, mongko ojo mangan sapa ahad, jangan makan indahu ing dalam sandinge marid. Ya. Jangan makan di sebelah orang yang sakit. Syai'an ing suci sedikit pun, seolah-olah kamu itu menghina dia yang sakit karena dia tidak bisa ikut makan. Fa innahu mongko setuhne zaman, karena momen kamu mengunjungi orang sakit itu iku hadzuhu bagiane marid adalah momen orang yang sakit, ya. Itu adalah momen dia, jangan diganggu. Ya kayak seperti kamu ya sudah lulus tapi tidak ada yang apa jenenge, ya Allah, kono sing ngarak, boleh ngarani istilahnya ya. Ndak ono sing marani. Pokoke wis ngrasa kok aku mudun tutuk iki, metu tutuk ruangan kok disambut. Itu bener kono sing nyambut. Kono sing nyambut. Itu kan sakit sekali padahal itu kan momennya dia gitu. Wis ngrasa kok bakal aku kok dikeki kalungan wafer. Tapi ternyata turun gak ono, padahal liyane wis akeh disambut, digotong dia enggak melakukan dewi keluyur bunuh diri. Nah, sama. Ini momennya orang yang sakit. Kamu harus 100% memandang dia. Enggak. Dia sudah sakit kamu meneng gowo lais mangan keripik enak. Ono koncone barang teko ya apa? Iya kerjane iki. Lha iki sing loro iki kaya apa? Ya Allah, min iyadati saking nyambangi ahad. Ketimbang dia yang menjenguk, ya. Ini momennya orang yang sakit. Ai fayukrahu mongko den makruhake lil aidi kedhe wong kang nyambangi. Maka dimakruhkan bagi orang yang mengunjungi orang sakit apa aklu syai'in, mangan suci-suci indal maridi sandenge wong kang loro. Dimakruhkan ya, makan seapapun di sebelah orang yang sakit. Fa in akala lamun mangan sopo aid, maka jika dia tetap makan indahu sandinge wong marid ya, di sebelah orang yang sakit, apa dampaknya? Fala tawaba, mongko ora ana ganjaran iku wujud lahu kedue aid, maka tidak ada pahala bagi orang tersebut. Ya percuma. Mending apa? Nyambangi video call ae, cara video call ae. Ini di dalam usahanya untuk mengunjungi orang sakit. Qala dawu sapa al-Manawiyu, Syekh Manawi. Syekh Manawi ini ahli fikih ya, yang punya kitab Sirajul Munir. Wa yadharu lan pertelo apa anna mithlal akli, setuhune padanane makan, serta yang termasuk definisi makan iku syurbu nahwis sukari, ngombe padanane gula ya. Termasuk makan itu adalah minum gula, pokoknya yang sifatnya memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Bahwa mongko utawi akal iku muhbitun, perkara kang melebur. Maka jika dia seorang aid tetap melakukan hal itu, sungguh telah gugur ya, sungguh telah lugur litawabil iyadati, maring ganjarane nyambangi, dari pahala sakit ya.
Makanya mengunjungi orang sakit itu jangan lama-lama, sebentar saja ya, supaya cepetan golek mangan. Mangka saiki wong malah kualikane nyambangi wong loro itu ben oleh mangan iki repot itu jenenge. Kadza kaya mengkono iku qaul fisirajil muniri ing dalam kitab As-Siraj Al-Munir. Asline rodok basa-basi pamit nggih kula lho aja ngalih sik tak dipeseno bakso. Biasanya padahal oh iya kan boten lho wis tak omongno. Jadi rodok basa-basi padahal ketika ditawarin langsung ngilang wis. Karena itu bukan momen kamu dimuliakan. Ini momennya orang yang sakit untuk dimuliakan. Wis gak nggawa apa-apa, oleh bakso sisan. Lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iyadatu utawi nyambangi mengunjungi orang sakit iku fuwaqon naqati ing dalem sak suwene meres susu unta. Wis gawe makna sendiri ya. Iku jadi dhara. Iku fuwaqon naqatin ing dalem ini meres susu unta. Mengunjungi orang sakit itu paling lama hanya sekedar memeras susu unta, berarti sebentar saja. Itu fuwaqo itu bisa dibaca fawaqo, bisa dibaca fu, jadi bisa di fathah atau di dhamma. Rawa ngriwatake hu ing hadis sapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Gini maksudnya. Jadi orang itu kalau mau meres unta, tidak mungkin langsung diperes, harus anaknya dulu yang meres. Jadi apa? Anaknya unta itu yang meres dulu. Boleh sudah diperes, ditarik anaknya, baru diperes sama orangnya itu yang nyepuh. Nah, di antara dua orang lah itulah lamanya untuk mengunjungi orang sakit. Di antara anak unta dan orangnya yang meres susu itulah lama yang digunakan mengunjungi sakit. Jadi kan cepat sekali, tidak lama-lama. Ini enggak, jangan tadi bakso kumangkan ya. Iya, gak apa-apa, kuliah aman kok, lawung KB online jadi. Terus, loh ya apa terus kok KRS yang ngono itu kok muter. Wis kate tarik baleni men muter mana. Sampai bakso itu kok. Salah. Kuwi keleben sangka meres iku wis meres 100 iku wis. Anas bin Malikin canarita saking Anas bin Malik zaman iyadatil maridi utawi mongsone nyambangi wong loro. Waktu yang digunakan untuk mengunjungi orang sakit iku qadru fuwaqina qatil. Iku kadare meres susu unta ya. Waktu yang digunakan untuk mengunjungi orang sakit itu adalah kadar sesuai memeras susu unta. Ngomong-ngomong masalah perihal meres-meres ya, persusuan ini itu ada cerita. Di India dulu itu ada orang pengen ngundang orang-orang kampung untuk minum susu bersama. Nah, boleh ingin merayakan Maulid Nabi karena pemeras susu, tapi tidak sekolah. Pagi hari dia meres. Waduh, saya ini 1 minggu lagi mau ngundang orang-orang kampung untuk merayakan Maulid Nabi, suguhane susu. Nah kok iso mikir nih, kalau susunya ini saya peres terus, kok entek? Ya, tak peres bendino iki nang kok entek malah. Waduh, berarti ini susunya jangan sampai diperes. Ben nimbun susu karepe. Ditiup susune lek bu, wae kan iso diperes diombe wong akeh. Kalau sampai persediaan susu saya ini sedikit, kan nanti apa? Akhirnya sapi induknya ini oleh orang ini tidak diperes sampai anak sapi dewi itu nggak oleh nyusu. Dijarah sak minggu, oleh seminggu ngomong wis padha kumpul.
Ya apa Kang Sida? Iya monggo-monggo. Sik tak jupukno sapi derek kuat. Karepe ku kok susune sapi gedhe. Tibakno pas diperes lho kok gak metu iki, gak metu. Susune gak metu. Gak metu sapine loro disayat patut tungguri, mencelat. Ini maknanya apa? Orang bodoh yang beramal. Ya. Pikire ku lek gak diperes susune tambah warga, malah waline. Sapi ku lek boten diperes malah orang metu susu. Kayak itu tadi harus distimulus biar keluar susunya. Anaknya dulu yang baru dicopot gantian diperes. Ya, ya nyoba. Coba sing duwe sapi ya diparani. Rame-rame ning kono wae. Entek omahe. Ngenteni bakso maneh. Ya Allah. Nah itu cerita itu untuk memberikan pentingnya berilmu ya, supaya kita tidak dianggap malah kayak tadi goblok kan lho. Kayak tadi pintar tapi nyatanya goblok. Nah, ya Allah. Wa utawi fuwak utawi fuwak punako iku ma mongso baina halbataini ing dalam antarane ngepuh susu loro, yaitu masa di antara dua ngepuh. Iya, ngepuh kan? Apa bahasanya? Meres ya, meres kan? Adalah dua masa di antara dua perasan susu. Ya. Masa di antara dua diperasnya susu. Perasan susu pertama oleh anak unta sendiri, perasan yang kedua oleh peternaknya sendiri. Wal fuwaqu utai lafat fuwaq bidomil fa'i kelawan domai fa fu wa bi fathhiya lan kelawan fathai fa iku az-zamanu alladzi kang baina halbataini ing dalem antarane ngepuh kaping pindho. Nah, di antara mau untuk memeras susu untuk kedua kali. Kenapa? Li'annan naqata karena setuhune unta iku tuhlabu dan peres apa naqat tumanuli tutraku dan tinggal apa naqat suwai'atan ing dalem mangsa kang sedilut ya. Setelah dirangsang biar keluar susunya ditinggal anaknya unta ditarik baru kemudian ya rodau kang meres ha ing naqat sapa apa iku nek alfa gawe sot ya alfasilu anak unta litadurra supaya akeh susune watuh labulan teges watuh labulan diperes apa unta supaya kemudian keluarnya deres tadurro. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat Dailami kedua Imam Ad-Dailami an Jabir saking sahabat Jabir ada riwayat afdhalul iyadati utawi luweh utamane nyambangi ya, mengunjungi orang yang sakit afdolnya apa nih ajron ganjarane ya. Cara mengunjungi orang sakit supaya mendapatkan pahala yang afdol iku suratul qiyami enggale jumeneng bercepat berdiri min indal marid sandinge saking indal marid sandinge wong kang loro bersegera berdiri dari sebelahnya orang yang sakit. Tidak usah lama-lama, doakan gini keadaannya gimana ya sudah ditinggal. Tidak usah lama-lama. Itu yang afdol. Kita itu cari yang afdol apa yang makruh gitu aja. Wa utawi hadis iku hadisun dhaifun hadis kang dhaif. Tapi hadis yang riwayat Imam Dailami itu hadisnya dhaif. Ai afdalu ziyaratil marid utawi luweh utamane nyambangi wong loro. Afdolnya di dalam
iku ayyakuna yen to ana apa qu'udul aidi, hendaklah ada apa qu'udul aidi lungguhe wong kang nyambangi indahu ing dalem sandinge marid yang mana dia duduk di sebelah orang yang sakit iku fuwa kunaqatin, ya, hanya sekedar masa di antara perasan susu unta tadi, sebentar saja, tidak usah lama-lama. Li'annahu korona setuni fuwa kunaqah, rujuki ya, li'annahu korona setuni fuwa kunaqah iku qad yabdu teman-teman pertelo apa fuwa lil maridi kedue wong kang loro apa hajatun hajat, karena bisa saja orang yang sakit aid gak mari-mari ngeladeni yang tamu gak mari-mari wis keblek wis keblek ngene iki cek ngalor ngidul bahas iki ta iki wa hadza utawi ikilah apa madkur yang telah disebutkan tadi, ya, bahwa mengunjungi orang sakit itu tidak usah lama-lama, iku fi ghairi muta'ahhadi ing dalem seliyane wong kang ngrawat mari, kecuali orang yang merawat. Kalau yang merawat ya memang harus standby. Wa man lan wong yaknisu aring demen sapa marid bihi kelawan man, dan orang yang dikehendaki oleh orang yang sakit agar senantiasa berada di sebelahnya. Nah, itu orang-orang yang boleh lama-lama di sebelah orang yang sakit, ya. Kada kaya mengkono iku madkur fi sirajil muniri ing dalam kitab as-siraj al-munir. Ya Allah. Wa qala lan matur sapa Tawus, Syekh Tawus, afdhalul iyadati utawi luweh utamane nyambangi, nah, mengunjungi orang sakit yang afdhal itu iku akhafuha, luweh ringan-ringane iyadah. Paling utamanya mengunjungi orang sakit itu adalah yang ringan, ya, jangan lama-lama, ya. Karena juga harus mengetahui, ya, kebutuhan orang yang sakit. Jangankan orang sakit, kita bertamu pun kan juga harus seperti itu, harus tahu jam, masih jam istirahat, mosok-mosok namun kalau sudah bertamu kan kita juga hanya sekedar menyampaikan kebutuhan kita apa, kita gini, tidak usah kemudian terlalu banyak yang diperbincangkan, ya. Karena bisa saja sahibul bait itu juga punya kebutuhan, termasuk ngaji itu kan yang sesuai kebutuhan saja. Mungkin saja yang ngaji ini sudah alim, ya, dia duduk di sini kan hanya tabaruk, lalu sesuai ngaji, ya. Kan saya husnudzon, ya. Husnudzon saja, bukan berburuk sangka. Kalau berburuk sangka enggak, tapi suudzon, gitu. Jadi kan bisa saja seorang guru itu dalam satu posisi bisa zalim. Guru itu dalam satu sisi bisa saja zalim. Kenapa? Dia mementingkan dirinya, tapi tidak mementingkan keadaan muridnya yang ikut ngaji. Dipaksa ngaji terus, ya. Tidak ada jeda waktunya. Makanya Nabi itu terkenal, riwayatnya sahabat Anas itu, Nabi itu kalau ngajar tahu waktu. Makanya hikmah dalam sholat itu ada waktu makruh atau waktu haram, tidak boleh sholat. Kapan aja? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian waktu istiwa, kemudian setelah sholat asar, kemudian sampai matahari tenggelam. Itu adalah waktu-waktu yang kemudian makruh. Wakil ada yang ngomong itu waktu haram untuk menjalankan sholat sunnah atau sholat-sholat yang sebabnya belakangan, gitu ya. Karena itu tadi supaya kita tidak males, ya. Jadi porsinya pas. Ya Allah. Gitu ya. Wa qala
Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa min tamami iyadatil maridi, lan iku setengah saking sempurnane nyambangi wong kang lara, dan setengah dari sekian banyak hal yang menunjukkan sempurnanya kita mengunjungi orang sakit, ya, ayyadha utawi oleh deleh hendaklah meletakkan sopo ahadukum salah siji sira kabeh, ya, salah satu di antara kalian yang mengunjungi orang sakit hendaklah meletakkan yadahu ing tangane ahad, tangannya ala wajhihi ing atase wajahe marid, ya, diletakkan di wajahnya. Praktek no, konco sampean turu gak tangi-tangi cekeli di wajahe, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Au utawa ala yadihi ing atase tangane marid, dipegang tangannya. Morono Zainul koncone mahasiswi loro dikono. Ini tak oleh. Ada. Iku kudu ngono ben sempurna iyadatul marid. Fayas alu mokondu apa? Fayas alu moko takon sapa ahad hu ing marid, dia megang tangannya, wajahnya sambil bertanya kepada yang sakit, kaifa kaya apa, ya, huwa hiya marid, bagaimana keadaan yang sakit, wa tamamu tahiyyatikum utawi sempurnane penghormatane sira kabeh dan sempurnanya penghormatan kalian bainaku dalam antarane sira kabeh, di antara kalian semua iku al-musafahatu salaman, ya, bentuk penghormatan kalian kepada saudara kalian adalah musafahah, berjabat tangan, Bapak. Itu menunjukkan tahiyyatut tamam, penghormatan yang sempurna. Kapan indal mulaqati, sandingin setiap kali bertemu, ba'da salami ing dalam sawuse salam, setelah mengucapkan salam, setelah salam salaman, setelah salam salaman. Nah, itu menunjukkan sempurnanya penghormatan kita kepada sesama saudara muslim, ya. Malah kita jarang kalau saya lihat ini. Makanya kemudian para wali menganjurkan kita setelah selesai salam, sholat, salam, salaman. Ketemu di jalan gitu juga. Itu namanya ijma' fi'li wal iqrar dalam usul. Ya, dalam usul itu ada ijma'. Ijma' itu salah satu modelnya ada yang namanya al-qaul wal iqrar, wal fi'lu wal iqrar. Apa yang dilakukan oleh satu ulama lain tidak ada yang mempertentangkan. Artinya ulama lain menyepakati apa yang dilakukan oleh ulama satu ini, sehingga menjadi hujjah menunjukkan kebolehan melakukan hal tersebut. Para wali di Indonesia setiap kali selesai salam sholat salaman. Ini kan bentuk pengajaran. Bertemu dengan orang muslim di luar masjid sama. Setelah bertemu mengucapkan salam, berjabat tangan. Gitu terus. Bukan kemudian ini tidak ada dalil begini-begini, repot. Karena apa yang dilakukan oleh para ulama kita pun itu juga ada dasarnya. Sebagaimana sahabat Umar yang menganjurkan muadzin kalau sholat Jumat adzannya berapa kali? 2 kali. Itu adalah fi'lu wal iqrar modelnya. Umar perintah adzan 2 kali karena untuk mengingatkan umat Islam yang sudah banyak ini sudah bersiap-siap. Karena adzan Jumat di zaman Nabi itu ketika imamnya sudah naik mimbar baru adzan. Ya, kalau Jumatan. Jadi kalau Jumatan itu Nabi naik mimbar dulu baru adzan Jumat. Hal itu di zaman Umar kesulitan. Kenapa? Umat Islamnya banyak. Kalau umat Islam ini adzannya untuk mengingatkan ini khotib sudah naik mimbarnya itu belakangan, itu rame orang.
Sehingga oleh Umar diberi jalan keluar, diberi alarm dulu. Azan tepat waktu zuhurnya. Pertama, diperingatkan oleh Umar, ayo segera ke masjid. Baru kemudian Umar naik mimbar, azan lagi. Itu namanya fi'lu wal iqrar, ada di kitab Lumah, ya. Sehingga kemudian para sahabat lain mengikrarkan, mau, oh ya, diikuti. Namanya ijma. Apa yang jadi ijma bisa menjadi hujjah. Ya. Apalagi yang tidak ada di kitab fikih. Jangan ngaji kitab fikih tidak ada, tapi jadi ijma. Dalam kitab fikih, niat jadi imam itu boleh di tengah-tengah sholat. Ya kan? Niat jadi imam di tengah-tengah sholat itu boleh. Tetapi masalahnya, jika ada orang sholat sendiri, kemudian ada orang datang, ya kan? Orang yang datang ini tidak ada kan ketentuan dalam fikih geplok pundak. Tidak ada. Tapi orang yang datang ini kan makmuman. Berarti yang dapat pahala sholat jamaah siapa? Yang niat makmum. Tapi yang jadi imamnya ini tidak roh kita di makmum kubur. Dia ngasih niat jadi munfarid. Padahal ada ketentuan bolehnya niat imaman di tengah-tengah sholat. Maka ijma ulama di Indonesia geplok, digeplok. Sama tak dadekno imam. Akhirnya dia niat imaman di tengah-tengah sholat. Akhirnya yang ini juga mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tidak ono di kitab muhadzab begini. Tidak ono. Tapi ini namanya fi'lu wal iqrar, yang bisa menjadi ijma dan bisa menjadi hujjah. Masih banyak lagi. Nah, ngono iku lek gelem ngaji, lek gak gelem ngaji ya udah. Ya Allah. Allah. Warawa ngriwatake hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Tabrani lan Imam Tabrani an Abi Umamah saking Abu Umamah bisa bi isnadin dhaifin kelawan sanad kang dhaif. Wa hadza utawi kila hadis iku tamamul hadisi sempurnane hadis alladzi kang awaluhu utawi kawitane hadis iku lafaz aidul maridi yakhudu fi rahmah. Yang awal tadi saya baca tadi. Nah, lafaz yang ini wa min tamami iyadatil marid itu lengkapnya. Wa fi hadithi sahih, wa fi hadisin sahih lan ikut tetap yang dalam hadis kang sahih. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih fi riwayatil hakimi ing dalam riwayat Imam Hakim. Dalam riwayat Imam Hakim yang memiliki kitab hadis namanya Mustadrak. Kitab Mustadrak, tapi belum memberikan catatan kitab Mustadrak ini adalah kitab yang kesahihannya mengikuti kriteria Bukhari dan Muslim. Ya, makanya Imam Hakim itu kalau meriwayatkan hadis, hadzal hadis sahih bi syurutil Bukhari, hadzal hadis sahih bi syurutil Muslim. Itu Imam Hakim. Ani bin Umar, Ani bin Amr bin As, diriwayatkan dari Ibnu Amr bin As. Utai lafat idza nalikalani, jika ada nyambangi sapa ahadukum salah siji sira kabeh, jika salah satu di antara kalian mengunjungi maridon ing wong loro, orang yang sakit, falyakun maka becik donga. Hendaklah dia membaca doa. Iki diapalno. Ben ketok rada keramat. Lah sini kan donga iku sak arep iki deh. Pokoke wong-wong iku pokoke krungu rada Arab-Araban iki lah dikira amin 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 amin. Bu marono dia Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bu diamin amin amin. Sudah ya. Ya Allah. Apa nek sing pinter bahasa Arab dibolak-balik bahasane, dibolak-balik lek donga. Allahumma tu Allah isfi mugi wa marasake Tuhan. Ya Allah sembuhkanlah abdaka ing kawulane Tuhan, hambamu. Yang mana hambamu itu yang kau, kafe di fathah, yang kau nandang loro, kayak makna ngono ya. Boleh secara bahasa yang ka itu artinya menahan sakit tato.
Jadi wong ditato kok nahan. Nah, itu jenenge yang kau. Ya, an-nikayah ya Mas dari. Yang kau laka krono tua. Sakit ya Allah karena dia bersabar atas apa yang telah Kau tetapkan. Sabar menahan sakit aduan ing musuh. Aku sopo abad atau dia berjalan laka krono Tuhan karena arah pahalamu ya Allah ila sholatin maring sholat. Ya Allah hambamu ini ya Allah ahli ibadah menahan sakit karenamu. Dia ketika sehat berjalan menuju panggilan sholat. Didoakan gitu. Jadi orang mendoakan itu kadang boleh loh, sambil menunjukkan kebaikan orang ini pernah melakukan ini dan itu. Namanya tawasul bi amal soleh, bertawasul dengan amal soleh yang pernah dikerjakan, tapi diungkapkan ke Allah, bukan ke sesama manusia. Ya beda. Dia mengungkapkan bertawasul kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Ya, kan ada hadisnya itu. Ya, hadisnya kan Sahih Bukhari kan, digariskan susu untuk orang tua saya sampai satu ketika ternyata kemalaman orang tua saya sudah tidur, sedangkan susu ini berada di tangan saya tidak berani membangunkan orang tua saya. Sampai subuh kemudian orang tua bangun melihat saya di depan rumah tertidur sambil bawa air susu. Jika memang ini amal soleh dan ikhlas karenamu ya Allah, maka tunjukkanlah buktinya. Akhirnya terbuka kan pintu guanya sedikit untuk masuk udara. Ada amal lagi yang satunya, ya Allah saya punya keponakan cantik perempuan, dia miskin ya. Sampai kemudian saya kok senang dengan keponakan saya ini. Hadisnya masyhur di Riyadhus Shalihin, saya hafal banget. Gini, perkeponakan saya kemudian satu malam mendatangi saya nangis-nangis, kemudian minta uang kepada saya untuk nebus obat ibunya. Akhirnya muncullah niat jelek saya, kemudian saya beri uang dengan syarat malam ini harus tidur dengan saya. Falamma, maka ketika paha saya bertemu dengan paha dia, wisbu maknane piye. Sampai ketika paha saya ketemu dengan paha dia, lah kok keponakan saya itu ngomong Allah, lafaz Allah. Kira-kira sama lanjut apa wis? Makane kula eling tenan hadis iki. Oleh kok kesel semeru ngono lho. Nah, kene pas Allah, ya Allah. Lek wong tenanan wedine pangeran wis bar kalih. Dan saya kemudian karena hal itu, saya kemudian tidak berani. Kayaknya saya biarkan dia, tetap saya beri uang untuk nebus obatnya ibu dia. Jika memang ini amal soleh karenamu ya Allah, tunjukkan. Akhirnya pintu gua buka. Sampai yang terakhir juragan, ya, dia punya pekerja, kemudian pekerjanya ini pamit, ya, tapi lupa tidak ngambil gaji bulan terakhir. Akhirnya karena dia amanah, juragan ini uang ini dijadikan 2 kambing sepasang. Selama satu tahun sudah memenuhi kebun. Ternyata tahun depannya si pegawai yang sudah keluar ini mendatangi lagi juragannya untuk minta pesangon di bulan terakhir tahun lalu. Katanya juragan, nah itu sudah jadi 1 kebun, silakan diambil. Kalau memang amal saya yang amanah ini soleh ya Allah, benar-benar amal soleh, tunjukkan. Ternyata akeh melakukan. Nah itu yang namanya dalil bolehnya bertawasul dengan amal soleh. Nah ini sama, bentuk doanya seperti itu. Ya Allah, hambamu yang sakit ini dulu ketika dia masih sehat adalah orang yang berani menahan kezaliman musuh supaya tetap bisa beribadah. Dulu ketika dia sehat adalah orang yang selalu menuju masjid untuk sholat jamaah. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat ila janazatin maring ngiringi jenazah. Ayat tegese hadis idza nalikalani zaro nyambangi
nyambangi sapa abad musliman yang wong Islam siji fi maradihi ing dalem lorone muslim falyaqul maka becik ucap sapa abad jika ada seseorang yang mengunjungi saudaranya yang Islam dalam keadaan sakit falyaqul maka dalam membaca doa fi du'aihi ing dalam doa abad di dalam doanya lahu maring muslim kepada saudara muslimnya nadban hali sunnah dengan dihukumi sunnah doa itu Allahumma isfi abadaka ila akhirih sampai akhirnya hadis. Qauluhu utawi dawe Nabi adapun hadis Nabi dengan lafaz yang kau bi fathil mutannati tahtiyati kelawan fathai huruf kang duweni titik loro yaitu huruf ya at-tahtiyati kang isor yang mana titik dua itu berada di bawah wa bisukunin nuni lan kelawan sukune huruf nunnya disukun wa bi fathil kafi lan kelawan fathai huruf kaf dibaca fathah huruf kafnya ka wa bil hamzi lan kelawan hamzah. Kalau di kitab ada yang pakai tak marbuto tidak apa-apa, berarti nanti lafaznya wa bi tarkiha. Kalau pakai tanpa tak marbuto berarti di lafaz berikutnya wa bi tarkihi. Wa bil hamzi lan kelawan hamzah wa tarkihi lan ninggal hamzah. Nah, boleh ada hamzahnya boleh tidak ya. Ai tegese yajrahu ngelo apa nahan loro wa yu ngerasakno loro ya menahan sakit dan merasakan sakit minan nikah an nikahnya bikasri nuni kelawan kasroi huruf nun wahia utawi nikayah iku al-qatlu mateni ya, membunuh wal idkhanu lanten larani. Nah, nikah itu maknanya perlawanan dan disakiti. Wa qawluhu utawi dawe hadis aduwan musuh ai minal kufari saking wong kafir. Musuh di situ adalah orang kafir. Amal nopun idza nalikalani ada nyambangi sapa wong jika seseorang mengunjungi kafiran ing wong kafir fala yumkin mongko ora mungkin apa doa lahu maring kafir. Kalau orang Islam mengunjungi orang kafir yang sakit maka tidak diperkenankan mendoakan orang kafir bidzalika kelawan mengkono doa dengan doa tersebut. Bolehkah mendoakan orang kafir? Boleh. Mendoakan untuk mendapatkan hidayah, tidak lebih dari hal tersebut. Wa injazat senajan wenang apa iyadatuhu nyambangi wong kafir, tapi mengunjungi orang kafir yang sakit itu boleh. Mendoakannya tidak boleh. Mendoakan orang kafir hanya sebatas supaya mendapatkan hidayah. Al-babu as-sabi' wa thalathun fi fadilati dzikril maut wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.